Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Balik lagi bersama kami di channel Gaveda yang tidak bosan-bosan memberikan materi yang berhubungan dengan industri, yaitu manajemen industri pangan. Oke, pada kesempatan ini sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Untuk nama-nama anggota kami, yang pertama, nama saya Marcelinus Sufrainofida. Yang kedua, Marianus Jahadun. Yang ketiga, Arista Susana Megi. Langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai pada materinya. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan utama organisasi atau institusi. Yang kedua, informasi. Data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti manfaat yang berguna, sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Yang terakhir, manajemen. Sebagai proses manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Maka tujuan mempelajari sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. 3. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan database. Yang kedua, pemrosesan data tunggal. Yang ketiga, pemrosesan online real time. Yang keempat, komunikasi data dan switching pesan. Yang kelima, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang ketujuh, pencarian record dan analisis. Yang kedelapan, pencarian file. Ke-9, algoritme dan model keputusan. Dan yang ke-10, otomatisasi kantor. Yang keempat, sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Yang kedua, organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka sistem informasi manajemen yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Yang kelima, manajemen informasi. Manajemen mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, material. Yang ketiga, mesin, termasuk fasilitas dan energi. Yang keempat, uang atau money. Yang kelima, informasi, termasuk data, sumber daya konseptualnya. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contoh penggantian sumber daya
upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagainya. Tugas manajer meliputi yang pertama pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Yang kedua, mendapatkan data mentah lalu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berguna, baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Interface antara manajer dan mesin. Yang pertama, titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Yang pertama, pengembangan program komputer. Kedua, dialog antara menyelami file. Yang ketiga, mengakses data. Yang keempat, memasukkan input. Manajemen informasi. Kesimpulannya, manajemen informasi adalah seluruh kegiatan memperoleh informasi, menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanisme, maupun komputer. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 yang mendasar. Yang pertama, keahlian komunikasi. Yang kedua, keahlian pemecatan masalah. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Pada bagian A, kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. 1. Pengaruh ekonomi internasional. 2. Persaingan dunia. 3. Kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. 4. Batas waktu yang singkat. 5. Kendala-kendala sosial. Bagian B, kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakai semakin tahu bagaimana mendaya gunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari 2 hal pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal pokok, yaitu relevansi, accuracy, dan timelines. Bagian pertama, relevansi atau relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan how is the message used for problem solving atau decision making. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Yang kedua, akurasi atau accuracy. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain kelengkapan informasi, kebenaran informasi, keamanan informasi. Yang ketiga, tepat waktu atau timeliness. How quickly is input transformed to correct output. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,
dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. 9. Integrasi sistem informasi, yaitu adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Integrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari SIM atau sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Contoh bentuk integrasi. Inilah bentuk contohnya. Form transaksi penjualan barang, CV Bisnis Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang satu, sifat integrasi sistem informasi manajemen. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data pada sistem tingkat manajerial, atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkaskan menurut jalur hierarki di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang dalam sistemnya. Yang kedua, keuntungan dari integrasi. Membaiknya arus informasi di dalam sebuah organisasi mendorong manajer untuk membagikan informasi yang dihasilkan oleh departemen agar secara rutin mengalir ke sistem yang lain memerlukan. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen karena kurang organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurang personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. 10. Manusia dan komputer. Digunakannya komputer dalam sebuah sistem informasi menutupi kekurangan manusia dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi. Pemakaian komputer memiliki beberapa keunggulan seperti berikut ini di bawah ini. Proses pengolahan yang cepat. Mengingat informasi merupakan landasan bagi suatu pengambilan keputusan, maka datanya tidak boleh terlambat. Jika sebuah informasi terlambat diterima, sudah barang tentu manfaatnya akan lebih rendah dibandingkan dengan jika informasi tersebut datang tepat pada waktunya. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Akurat berarti bahwa informasi yang dihasilkan tepat sesuai dengan tujuan pengolahan data. Sebuah informasi harus akurat, mengingat proses jalannya informasi dari sumber informasi sampai ke penerima banyak terdapat noise atau gangguan-gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut dan tenaga. Yang ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Coba hitung berapa personil yang besar dibutuhkan. Jika sistem informasi pada perusahaan Anda masih tradisional, sebut saja pada sistem pembuatan laporan keuangan, ada petugas jurnal, internal audit, petugas ledger, petugas adjustment, sampai pada petugas pembatas rugi laba dan neraca. Di dalam sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, personil tersebut bisa didefinisikan dan didaya gunakan untuk tugas-tugas yang lain yang tentunya lebih perlu, karena mulai dari proses input jurnal transaksi, posting data, sampai pembuatan rugi laba dan neraca sudah dikerjakan oleh komputer dan hanya memerlukan seorang operator saja untuk menjalankannya. 4. Kemudahan berinteraksi dengan penggunanya. Sistem komputer interaktif menunjuk pada kemudahan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer. Komputer dirancang sedemikian rupa baik dari sisi perangkat keras maupun lunaknya untuk membuat manusia betah mengoperasikannya. Ada dua sebab utama kekurangan dari pengolahan data komputer, yaitu yang pertama, sistem analisis dan programmer tidak kurang memiliki pemahaman. Sistem analisis data dan programmer tidak kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi,
sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Kemampuan pelaporan. Semua sistem informasi memiliki kemampuan pelaporan, dan laporan harus dirancang agar sesuai dengan bentuk tertentu. Prinsip pelaporan. Laporan harus menonjolkan informasi terpenting, harus ringkas mungkin, harus disediakan dukungan. Sistem pelaporan manajemen biasanya dalam transisi. Setiap laporan harus berformat keputusan terstruktur untuk melaporkan suatu kinerja. 2 jenis laporan. Laporan periodik. Laporan yang secara rutin dikerjakan. Laporan indikator kunci merupakan variasi laporan periodik. Laporan ini secara khusus memberikan beberapa statistik kritis kegiatan operasi harian kepada manajer. Laporan siap panggil. Jenis laporan yang ditetapkan oleh manajer akan tersedia sebelum berakhirnya satu periode, mungkin karena masalah operasi yang tidak diharapkan atau adanya ancaman. Laporan khusus. Laporan ini sering disebut juga laporan ad hoc. Adalah jenis laporan lain dari genois laporan tidak terjadwal yang dapat diminta oleh manajer. Laporan perkecualian, yaitu laporan yang bersih hanya informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Yang terakhir, subsistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem intelijen SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi: pertama, pemerintah; yang kedua, pemasok; dan ketiga, serikat pekerja; dan yang keempat, masyarakat global; yang kelima, masyarakat keuangan; dan yang keenam, pesaing. Oke, demikian saja presentasi pada kali ini. Untuk presentasi selanjutnya akan kami lakukan pada link yang ada di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.